Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini hari Jumat, eh, tanggal berapa ya? 22 hari bulan. Sekejap lagi kita merayakan Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semuanya untuk subscriber saya, untuk yang tengok video saya, bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Pas itu jangan lupa subscribe, like, dan komen ya buat yang belum subscribe. Jadi mungkin sudah 2 minggu ya saya tidak mengeluarkan video, atau 1 minggu lebih ya, macam itulah. Terus hari ini karena sekejap lagi kita merayakan hari raya, saya mengucapkan selamat hari raya. Sekarang hujan. Sekarang sering hujan ya. Jadi ini bulan berapa ya? Bulan 5. Tapi sudah Mei ya, bulan Mei, tapi sering hujan. Alhamdulillah ya. Sebab kita berpuasa, kalau terlalu panas mungkin ya semangatnya ya semangat, puasa harus tetap semangat, tapi kalau sangat panas ya, kadang-kadang tenaga jadi lemas. No power. Oke ya. Hari ini saya mau berbagi cerita. Sebenarnya apa ya? Sedih ya, cerita sedih. Jadi hari raya tahun ini tuh benar-benar berbeda dengan hari-hari raya sebelumnya. Mungkin seumur hidup siapapun ya, seumur hidup saya, seumur hidup yang misalnya udah 50, 70 tahun, 90 tahun mungkin. Ini mungkin seumur hidup baru satu kali ini. Hari raya tidak boleh seperti merayakan seperti hari-hari raya sebelumnya. Bisa salaman, bisa makan-makan, bisa talking-talking, chatting-chatting, membawang. Sekarang tidak boleh ya. Jadi semua harus jaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat-dekat, tidak boleh salaman, dan tidak boleh membuat grup atau kerumunan. Jadi lebih bagus kita ikutin kata pemerintah atau kerajaan ya. Ini Malaysia hampir berhasil ya, semoga cepat berhasil. Jadi setiap hari itu penambahan COVID, yang kena COVID ya, itu maksimal 50, selalu kurang dari 50. Alhamdulillah sekali. Jadi kalau kita follow atau ikutin, jika kita ikutin apa kata kerajaan, apa kata pemerintah, ya apa namanya, insya Allah semuanya cepat berakhir ya COVID ini. Sukses gitu. Usaha yang selama ini kita jalani sudah mau hampir 3 bulan loh lockdown. Harus berhasil ya, jangan sampai udah susah payah 3 bulan nanti mulai lagi, dan ya Allah sebelum dari kita harus semangat dan kita harus berhasil. Amin, kita mesti bisa gitu. Jadi itu masalah lockdown dan itu ya. Tapi mungkin keberhasilan ini hampir berhasil ya. Ini sebenarnya dikatakan udah berhasil ya, karena satu hari 17, 18 kasus case ya. Dan yang discharge itu 50, 100, 200. Jadi yang sekarang aktif kena COVID itu hanya sekitar 1000 lebih ya. Seperti itu. Tapi kita belum boleh apa ya, terlalu excited terus keluar buat grup, hai hai, makan-makan, dekat-dekat dengan orang yang tidak kita, bukan dari satu rumah kan, kita tidak tahu ya dia aman atau tidak, ya kan? Jadi lebih bagus kalau misalnya kita sampai benar-benar zero, sampai benar-benar zero seperti di tempat di Wuhan ya. Tapi Wuhan pun ada lagi kan kasus yang dari luar. Jadi kita benar-benar walaupun sudah zero pun kita harus tetap, sebelum satu dunia ini sudah bersih dari COVID dan sebelum ada vaksin atau obat, lebih bagus kita jaga. Jangan lupa cuci tangan, lepas itu basuh tangan ya, basuh tangan, jaga jarak, dan tetap jaga kebersihan. Lepas itu ya ikutin sekejap, saya ada baca ya, saya mau belajar cakap ini bahasa Malaysia. Elak bersalaman, amalkan etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi
disinfeksi, kekal di rumah, keluar untuk urusan penting saja. Dapatkan rawatan jika bergejala. Nih, saya itu hampir 3 bulan ini keluar itu hanya berapa kali, itu pun mungkin seminggu 1 kali, kadang 2 minggu 1 kali, itu untuk beli grocery aja ya, sayur, daging, ayam. Sebelum kita berpuasa kita harus lebih banyak makan yang ada nutrisinya atau gizinya, macam itu. Terus amalkan lagi 3W. Jadi di Malaysia ini mungkin keberhasilannya juga ditentukan dari tindakan kerajaan ya, seperti sosialisasi. Sosialisasi itu bagaimana menyampaikan program dari kerajaan kepada rakyat. Jadi di sini kan setiap hari nggak hanya kepada rakyat Malaysia ya, tapi seluruh manusia yang tinggal di Malaysia setiap hari akan dapat SMS. Dan SMS itu dari MKN itu gratis. Seperti itu ya, dari gratis itu free ya, free. Tak perlu bayar. Itu setiap hari itu akan ada message-message atau SMS ini untuk memberitahu gitu. Jadi kita kadang kan, insya Allah semua hampir rakyat atau yang tinggal di Malaysia mempunyai handphone kan. Jadi semua bisa baca tanpa harus membayar kan. Misalnya amalkan 3W. Wash, wear, and warn. Amaran, warning. Washing, wash your hand, cuci tangan. Wearing, guna masker. Terus di tempat awam. Lepas itu warning itu amaran atau peringatan dari KKM. Lepas itu nih, semua ada. Semasa membeli barangan keperluan harian, dinasihati tidak membawa anak kecil dan warga emas bagi elak risiko jangkitan. Oh, anak kecil juga tak boleh ya. Sebab beberapa hari yang lalu saya pergi ke mall pun, bukan mall ya, supermarket. Lepas itu saya lihat ada beberapa yang bawa anak kecil. Mungkin karena sudah diperbolehkan dibawa, tapi sebenarnya belum boleh ya. Lebih bagus jangan dibawa dulu. Saya pun agak khawatir lah. Ini macam mana ya sekolah bila ya nak start. Itu pun saya khawatirnya kalau bila di sekolah itu naik bus, school bus, terus duduknya macam mana gitu ya. Tapi semoga cepat berjalan lancar ya. Hari raya tahun ini benar-benar ya sedih. Saya itu udah lama sekali tidak pulang ke Indonesia, bukan pulangnya ya, untuk pas hari rayanya gitu. Pas sekali hari rayanya. Kebetulan anak saya sekolah di international school itu, liburnya itu cuti sekolahnya itu hanya di waktu hari raya, 2-3 hari saja, 2 hari saja. Jadi beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya balik waktu hari raya. Itu pun sudah tak sekolah, ambil cuti 1 minggu macam itu. Lah rencananya tahun lepas saya itu next year, tahun depan saya nak balik waktu hari raya. Tapi manusia itu hanya bisa berencana. Allah yang nentuin semuanya, beneran. Jadi kalau misalnya kita punya niat yang baik, segerakanlah. Misalnya, tahun kemarin, tahun lepas, kalau saya misalnya nak balik kampung waktu hari raya, ada duit, ada kesempatan, ada waktu, baliklah. Macam itu. Saya waktu itu tunda, pending, next year saja, tahun depan saja. Tak payah. Jadi bila kita ingin bersedekah, bila kita ingin infak, cepat-cepat saja gitu. Jangan besok aja lah, esok sajalah. Lakukan sebelum terlambat. Macam itulah. Jadi ya semoga masih dikasih umur panjang. Insya Allah tahun depan sudah tidak ada COVID. Kita semuanya sehat. Saya pun bisa pulang ke kampung. Ibu saya juga masih sehat, panjang umur. Saudara-saudara saya semuanya. Jadi bisa merayakan hari raya Idul Fitri tahun depan dengan bahagia. Amin ya Allah. Kalian semua juga ya. Jadi satu lagi, tahun ini tidak ada lebaran 1 bulan. Satu lagi, culture, bungka, adat di Malaysia ini, biasakan hari raya, lepas hari raya 1 bulan berhari raya. Itu ada open house selama 1 bulan penuh. Pergi ke rumah kawan, pergi ke rumah saudara, pergi di hari raya di office, acara office macam itu. Pokoknya 1 bulan penuh. Tapi tahun ini
kita harus bersabar. Jadi kita seperti harus berkawan dengan kesulitan. Kita harus menerima kesulitan ini dengan lapang dada dan sabar. Dan berdoa ya, jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Pokoknya semua kita harus jagalah. Malaysia juga tidak boleh ya balik kampung. Saya rasa tidak boleh ya. Saya sudah baca berita kalau Kuala Lumpur itu di mana? Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor itu boleh. Itu Klang Valley itu 3 daerah itu boleh saya pergi. Saya duduk Kuala Lumpur. Saya boleh pergi ke Selangor, Putrajaya. Putrajaya boleh pergi ke Selangor, pergi ke Kuala Lumpur. Macam itu, 3 saja. Tidak boleh pergi ke rentas negeri. Saya dulu tuh kurang paham negeri itu apa. Kalau kita kan negeri kan negara gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang itu Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia gitu ya. Kalau di sini negeri itu ternyata seperti kalau Indonesia mungkin provinsi ya, ya seperti Jabotabek gitu, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, terus Solo, macam itu. Sekarang saya sudah paham, jadi tidak boleh pergi rentas negeri itu, misalnya sana jalan-jalan pergi Malaka, itu tidak boleh, macam itu ya. Jadi kita harus ikut aturan. Dan kata suami saya, karena suami saya masih kerja, roadblock di mana-mana, very strict, good. Jadi semua ada roadblock yang misalnya passengernya cuma satu yang bawa kereta, itu boleh, masih boleh, tak ada periksa. 2 orang masih sudah ditanya-tanya banyak, 3 orang, 4 orang pasti akan ditanya. Sebab apa? Kalau misalnya balik kampung kan biasanya kan pasti grup ya, satu family. Jadi kalau 1 orang kan nggak mungkin mau balik kampung 1 orang gitu. Ya mungkin sih, tapi uh, berbeda lah. Namanya balik kampung biasanya rombongan gitu ya, grup macam itu. Ini memang kita ikutin saja lah. Lepas itu sekarang bener-bener sudah disiplin sangat ya. Ya dulu disiplin, tapi sekarang lebih lagi. Sekarang harus follow, kalau tak masuk jail. Jangan sampai kita harus berlebaran dengan hati yang gembira. Telepon emak, bapak, saudara, kakak, adik, bayi itu aja video call. Alhamdulillah juga ya kemajuan zaman, sekarang kita bisa buat video call. Oh ya, jangan lupa untuk stretching. Jadi meskipun kita berpuasa, kata Nabi Muhammad juga ya, hadisnya itu ada harus kita bukan ya stretching gitu, macam kasih vitamin tubuh dengan kasih hadiah ke badan itu dengan stretching. Saya setiap hari stretching ya, macam itu ya. Ini tadi membicarakan tentang hari raya. Wow, sudah 13 menit saya berbicara. Kalau saya suruh berbicara itu berjam-jam juga tidak ada capeknya, tidak ada letihnya, sebab sudah lama kan kita itu di dalam rumah, hampir 2 bulan lebih kan, nak jalan 3 bulan nanti bulan bulan Jun. Terus biasanya coba-coba kawan, udah 3 bulan tak ada cakapnya dengan keluarga ya, telepon pun kadang-kadang harus teriak-teriak ya, teriak-teriak itu macam suaranya lebih keras sedikit, sebab kan jauh tuh video call dengan emak, bapak, adik, saudara, macam itu. Saya suka macam itu ya. Oh iya, di Malaysia itu ada THR nggak sih? Tunjangan hari raya. Jadi di Indonesia itu setiap 1 tahun 1 kali, itu setiap hari raya dapatnya THR, tunjangan hari raya, 1 bulan gaji, 1 bulan salary. Kalau di Malaysia sepertinya akhir tahun ya semuanya, bukan THR ya namanya, tunjangan hari raya. Jadi sekarang di Indonesia itu programnya tidak boleh balik kampung, macam Malaysia juga sama ya, tidak boleh mudik atau balik kampung. Kalau misalnya mudik balik kampung, nanti dipatah balik itu kereta, harus balik lagi, pusing lagi, balik lagi, sayang waktu, sayang gasolin atau bensin, dan ya sayang tenaga juga sih. Jadi jangan coba-coba, takutnya nanti bisa boleh kita misalnya kita lolos keluar balik kampung, tapi nanti tak boleh lagi masuk lagi, macam mana tak boleh kerja, tak boleh buat kerja. Jadi kita harus ikutin apa kata pemerintah. Jangan lupa setiap hari kan kita dapat sosialisasi dari MKN, kita baca apa maknanya,
kita jalani saja. Lepas itu kita juga setiap hari masih dapat 1 GB dari government. Terima kasih banyak dari kerajaan itu. Ini benar-benar ya, kerajaan ini sangat peduli dengan rakyat ya. Jadi benar-benar mementingkan keselamatan rakyat. Semoga saja program pemerintah ini, program dari kerajaan ini berjalan lancar dan sukses. Kita semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.